Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali, kita akan bergabung dengan rekan Gita Iha. Selamat siang Gita, agenda untuk hari terakhir pelaksanaan KTT G20 ini apa? Ya, baik, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua sekaligus hari terakhir di mana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua Bali ini akan berakhir. Namun tidak kalah penting agenda-agenda yang masih dilanjutkan dari kemarin, yakni ada nanti pembahasan working session ketiga membahas tentang satu isu dari tiga isu utama, yakni transformasi digital. Namun sebelum transformasi digital ini dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan bersama dengan para delegasi, ini tadi kami pantau pada pukul 10.30 sudah ada giat lain yang dilakukan, yakni penanaman mangrove bersama dengan Presiden Joko Widodo dengan para delegasi yang lain. Tadi kami pantau ada Presiden Joe Biden yang cukup antusias begitu. Kita akan segera bertanya mungkin Ana dan juga pemirsa, apa kemudian makna dari event yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo menanam mangrove dengan para delegasi tadi pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan saya Jubir Kementerian Luar Negeri. Selamat siang Pak Tengku Faizasyah. Selamat siang Mbak. Pak, ini kita lihat ada giat menanam pohon mangrove yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan para delegasi. Antusiasme kita lihat terutama dari Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Sepertinya ada makna tersendiri begitu yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo dengan penanaman mangrove secara bersama ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Ini menunjukkan salah satu contoh ya keberhasilan kita untuk merubah kondisi alam yang terdampak oleh abrasi misalnya kembali menjadi lingkungan yang asri dan hijau. Kita sebagai negara yang memiliki cadangan banyak mangrove terbanyak mungkin di dunia, 3,36 juta hektar, memiliki komitmen untuk terus menjaga kelestarian dari hutan-hutan mangrove kita. Jadi apa yang ditampilkan saat tadi pagi sebenarnya adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya menyampaikan katakanlah we walk the talk ya, kita betul-betul melakukan apa yang kita sampaikan, kita komitmenkan. Jadi ini adalah satu contoh konkret bahwa Indonesia memiliki komitmen bagi penghijauan dan juga membuktikannya dengan upaya konkret seperti yang disaksikan tadi di Tahura Taman Hutan Rakyat. Pak, ini kita lihat ada berapa delegasi negara sih yang kemudian sudah hadir pada hari pagi hari tadi, karena kita lihat tidak ada kehadiran dari Presiden Xi Jinping. Mungkin bisa dikonfirmasi ketidakhadirannya ini ada alasannya mungkin, Pak? Ini memang bukan sesuatu yang diwajibkan ya, katakanlah negara-negara memiliki pilihan apakah mereka akan hadir atau tidak. Memang sebagai tuan rumah kita berharap semuanya bisa hadir, namun tentunya negara-negara memiliki pertimbangannya masing-masing. Karena kemarin pun cukup padat kegiatan kita sampai malam, bisa dimaklumi bila ada beberapa leaders yang juga mungkin memiliki menginginkan waktunya untuk aktivitas lain. Tapi kita melihat dari sisi yang hadir pun sangat banyak. Artinya mereka betul-betul ingin menjadi saksi bahwa kita telah berhasil melakukan penanaman kembali wilayah yang bisa menjadi contoh terbaik upaya Indonesia untuk membangun lingkungan yang katakanlah yang hijau. Pak, kalau kita kemarin melihat pidato pembuka Pak Presiden ini sangat concern dengan kedamaian, krisis energi, kemudian juga perang begitu yang mengakibatkan adanya ekonomi global yang tidak stabil begitu. Seperti apa Pak pembahasan kemarin Pak Presiden Jokowi dengan delegasi yang sudah membahas dua isu kesehatan dan juga ketahanan energi, Pak? Sebaiknya memang kita menunggu nanti pada saat Bapak Presiden memberikan penjelasan ya, merangkum hal-hal apa saja yang dibahas dalam 2 hari ini. Tapi memang yang sering kali digarisbawahi oleh Bapak Presiden dan juga oleh Menteri Luar Negeri, kepemimpinan G20 kita berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah. Banyak tantangan, termasuk yang disebutkan tadi tantangan global akibat konflik, masalah geopolitik, dan juga kita baru saja mencoba bangkit dari pandemi COVID-19. Namun Bapak Presiden, saya mencatat, memiliki kepemimpinan sehingga bisa mengarahkan pembahasan dalam 2 sesi tadi tetap bisa fokus pada tema besar yang ditetapkan. Ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan katakanlah apresiasi negara-negara atas apa yang kita lakukan sejauh ini sebagai presidensi G20.
Bagaimana dengan pembahasan hari ini transformasi digital? Spesifiknya apa yang ingin difokuskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah kepada kepala negara lain, Pak? Ya tentunya akan lebih elok kalau kita menunggu nanti ya Bapak Presiden apa yang beliau arahkan dalam pembahasan, karena pun pembahasan belum terjadi. Namun dalam kerangka yang lebih besar mungkin ya, Indonesia sangat menyadari bahwa kemajuan teknologi termasuk teknologi digital bisa ikut mendorong kemajuan ekonomi dari negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang sudah semakin melihat arti penting pemanfaatan teknologi digital dan komunikasi dalam perekonomian kita. Indonesia salah satu negara yang memiliki kepedulian tidak hanya mendorong kemajuan digitalisasi di negara-negara G20, namun juga kita ingin membantu negara-negara berkembang pada umumnya bisa menarik kemanfaatan maksimal dari teknologi ini untuk kemajuan ekonomi mereka. Baik, terakhir Pak, kesimpulan atau harapan dari pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dengan pertemuan global dengan kepala negara ini seperti apa? Karena kita tahu komunikasi ini tidak bersifat mengikat begitu ya. Kalau kita berkaca dari penekanan Pak Jokowi yang sering mengatakan menekan ego, jangan saling menyakiti ataupun perbedaan harus dijaga begitu. Ini apa begitu Pak harapan kedepannya dengan adanya pertemuan ini? Mungkin yang sangat istimewa dari kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun ini adalah kita tidak semata-mata berbicara mengenai kesepakatan besar ya, tapi juga kita berbicara mengenai capaian-capaian konkret yang disepakati selama berjalannya 1 tahun G20. Jadi ini yang menjadikan salah satu capaian konkret Indonesia. Kalau banyak yang mempertanyakan apakah akan lahir satu statement akhir, deklarasi, komunikasi dan lain-lain, bagi kita itu tidak hanya menjadi salah satu bukti capaian, tapi hasil yang konkret yang kita yakini bisa langsung dirasakan kemanfaatannya oleh negara-negara G20 dan masyarakat dunia pada umumnya, itu yang ingin kita sampaikan sebagai salah satu hasil akhir keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G20. Baik, terima kasih Pak Tengku Faizasyah atas penjelasannya kepada pemirsa TV One. Itulah Ana dan juga pemirsa bagaimana kegiatan hari ini yang sudah dijelaskan, bagaimana Presiden Jokowi melalui kegiatan menanam mangrove ini memperlihatkan bagaimana Indonesia berkomitmen untuk adanya penghijauan kembali untuk menjaga iklim global begitu. Kami kembalikan ke Anda di studio Anda. Baik, terima kasih laporan langsung Gita Iha dari Nusa Dua Bali.